Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudaraku semua, sehat? Alhamdulillah ya, kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur, amin. Walaupun sedikit, tetap bisa membagikan ilmu agama ya. Minta ridhonya Allah supaya disayang Allah serta Nabi Muhammad dan malaikat-malaikatnya Jibril, Mikail, Israfil, Ismail yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. Dengan rahmat Allah kita selalu diberikan kesehatan badan jasmani. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya, yang selalu memberikan kesehatan badan jasmani, nur rohani, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan dikasihi. Amin Allahumma amin. Saya mau bagiin ilmu. Kalau orang muslim itu positifnya kita kan buang hadas ya, mandi ya. Nah, kalau kita udah balik itu kita harus bisa doa mandi. Itu doa mandi ya, misalnya dari haid ini, mohon maaf ada yang laki-laki ya, untuk ngajarin anak-anak kita yang masih berumur 10 tahun tuh harus bisa. Pertama doa mandi, misalnya mandi haid, nawaitu du'ai robangil haidil hadasil minjamiin badani fardhulillahi ta'ala, niat ingsun mandi karena haid fardu kronologi ta'ala. Kalau habis melahirkan ya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu du'ai robangil nifasi fardu kronologi ta'ala, itu kalau habis kelahir. Terus kalau kita udah punya suami itu doanya usul nawaitu tu'ai robangil hadasil akbari minjamin badani minal zunubati minjamin badani baru ta'ala, amin. Kalau mandi biasa itu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tu'ai robangil hadasil akbari minjamin badani saja fardu kronologi ta'ala, amin. Itu kalau udah mandi hadas tuh ambil wudu, doa wudunya itu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tu'ai robangil hadasil ashori fardu kronologi ta'ala, niat wudu hilang hadas kecil fardu kronologi ta'ala. Kalau mandi itu hadas besar, kalau wudu hadas kecil. Semoga bermanfaat ya. Besok lagi doa-doa sholat. Nah itu kunci utama kita orang Islam itu adalah doa mandi, doa wudu, supaya ngilangin najis. Percuma kalau kita sholawat, kalau kita sholat tapi berhadas, enggak dimandinya, enggak didoain, itu percuma kayak gitu. Jadi harus bisa doa-doanya supaya ibadah kita itu diterima sama Allah SWT, amin. Itu doa-doa mandi dan wudu ya. Sekarang ini kan lagi ngetren-ngetrennya ya, cerita tentang Sulaiman. Saya juga mau cerita nih. Kalau nggak cerita nih, masa budak berdakwah kok nggak bisa cerita apa nanti dilempar sama sendalnya Nabi Khidir yang masih tertinggal di surga. Itu orangnya masih di dunia, sendalnya di surga, nanti dilemparin ke saya kalau nggak bisa dakwah. Nabi Sulaiman itu dulu sebelum kaya dia jadi pengembara. Jadi waktu mengembara itu cari-cari apa itu binatang gitu, buruan. Nah itu ketemulah sama nenek tua janda. Kata nenek itu, hai sana cari apa? Nah, saya cari buruan, katanya kayak gitu. Nenek dengan siapa? Sendiri, kayak gitu. Nah, terus nenek itu bilang, maukah kamu menemaniku di sini gitu sebentar gitu, ngobrol. Nabi Sulaiman tuh ngajak nenek itu, mari ikut saya ke kampung, katanya. Tidak usahlah, di sini saja. Saya
saya doain kamu kaya, nanti kalau kamu kaya nikahin saya ya. Terus Nabi Sulaiman janji, ya nanti kalau saya kaya kamu saya ambil. Akhirnya Nabi Sulaiman itu kaya. Saking kayanya itu Nabi Sulaiman itu hatinya baik. Dia pingin ngasih makan seluruh manusia di muka bumi. Masaknya itu sampai 44 hari, 40 hari. Ngasih makan binatang-binatang. Masaknya itu sampai 40 hari. Masak lagi buat binatang-binatang laut, masaknya sampai 40 hari. Ketika diberikan makanan itu, dia tanya kepada Allah, mana ya Allah yang harus saya berikan dulu makanan-makanan ini, binatang dulu apa orang-orang dulu apa dari binatang laut dulu? Kata Allah, berikanlah ke binatang laut dulu. Waktu dia membawa masakan yang seukurannya untuk kira-kira dipikir dia itu kenyang buat binatang laut, ternyata itu cuma dimakan ikan paus yang sangat besar itu, dan itu yang lain gak kebagian, gak kecukup. Terus akhirnya ngambil lagi makanan yang buat manusia, dikasihin sama ikan-ikan di laut, masih juga kurang. Ambil lagi makanan yang buat binatang-binatang itu, dikasihin ke ikan, masih juga kurang. Nah, itulah sifat manusia yang selalu kurang dan kurang. Udah punya sepeda minta motor, udah punya motor minta mobil, udah punya mobil minta rumah gedung, yang punya rumah gedung minta pesawat. Sama-sama jadi gak ada puasnya. Itu sifat manusia. Tetapi manusia yang kaya, Nabi Sulaiman sadar bahwa sesungguhnya kekayaanku tidak seberapa dibanding dengan kekayaanmu ya Allah. Ternyata apa yang saya masak, apa yang saya harapkan cukup untuk membuat binatang-binatang ini kenyang, ternyata tidak kenyang. Tetapi Engkau banyak, dari langit, dari bumi, semuanya punya Engkau. Berarti sungguh Engkau lebih kaya dan Engkau lebih mulia. Nabi Sulaiman itu punya pengikutnya itu dari jin, dari setan, dari ini. Tapi dia tidak pernah menyebut istilahnya kalau dia hai jin ini tidak. Dia terfokuskan kepada Allah. Tuhanku adalah Allah. Kata orang Nabi Sulaiman itu punya jin lah inilah. Tidak, itu tidak. Nabi Sulaiman adalah orang yang taat. Tetapi pada Sulaiman itu melihat kudanya yang sangat cantik, sampai kudanya itu berjalan jauh saking cantiknya itu dia itu nggak sadar kalau kudanya itu berjalan jauh ya. Nggak taunya dia itu sadar kudanya udah nggak ada. Nah itulah, barang bagus itu melalaikan, melupakan keimanan, melupakan ingatan kita kepada Allah. Barang bagus itu melupakan diri kita bersujud kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman sakit. Setelah tua, ujungnya dia berpikir, harta yang banyak itu nggak ada gunanya. Tetap aja kita berpulang kepada Allah. Nah, untung saja Nabi Sulaiman itu nggak tunduk sama setan-setan, iblis-iblis itu, tapi tetap aja berfokus kepada Allah gitu. Jadi walaupun setan-setan itu membantu dengan piring-piring emasnya, dengan pusaran angin, dengan memberi makanan, beri apa, itu kehendak Allah saja. Allah menguji Nabi Sulaiman itu, siapakah yang lebih mulia antara jin dan Allah gitu. Dan insya Allah ini ya, insya Allah kita nggak tahu kalau memang Allah menghendaki. Itu Nabi Sulaiman itu yang kaya, raja itu kelak di akhir zaman penutupan ada orang yang seperti Nabi Sulaiman, insya Allah. Tapi kita juga nggak tahu ya. Dan insya Allah dengan izin Allah, setan-setan, iblis-iblis itu yang membantunya itu tidak meruntuhkan
sedikit pun hatinya si orang itu sama seperti Nabi Sulaiman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.